Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Salsa Juanda. Gue sering dipanggil Salju. Sekarang gue mau memasuki umur 23 tahun. Gue kelahiran 2003, sekarang 2026. um, gue di kehidupan ini gue menjalani hidup, kok ngaco gitu ya. Pokoknya gue menjalani hidup itu siang sebagai drafter di salah satu perusahaan arsitektur, kontraktor juga, tapi gue seringnya itu membuat gambar interior. Nah tapi kadang-kadang juga gue membuat gambar sipil juga, tapi dikit-dikit, jarang banyak-banyak gitu. Nah di perusahaan yang sebelumnya gue itu seringnya membuat gambar 3D dan juga rendering. Lalu sering juga membuat DED atau soft drawing untuk kebutuhan renovasi. Nah, gue sengaja membuat video ini untuk catatan digital atau dokumentasi, karena di kedepannya rencana gue akan membuat video. Nah gue bingungnya itu gue antara bikinnya di TikTok atau di YouTube, karena setelah gue lihat-lihat, untuk potensi viral dan juga potensi view banyak itu kebanyakan di TikTok ya, karena di TikTok lebih gampang untuk menjangkau audiens. Tapi di satu sisi gue juga pengen merambat ke YouTube. Nah gue bingung nih, TikTok dulu apa YouTube dulu. Karena untuk TikTok itu lebih gampang untuk terkenal ya, nggak gampang juga tapi lebih cepat terkenal ketimbang di YouTube. Nah tapi kelebihan di YouTube adalah ketika kita sudah mulai, apa namanya, bukan terkenal ya, tapi iya lebih dikenal, itu secara dikenalnya itu lebih jangka panjang. Maksudnya kalau gue viral di TikTok itu mungkin sehari atau seminggu, beberapa bulan, gak nyampe beberapa bulan malah itu udah tenggelam lagi. Tapi kalau di YouTube itu personal brandingnya lebih kerasa, dan juga audiens itu lebih bisa mengenal gue lebih dalam. Dan juga di YouTube itu karena durasi videonya lebih panjang, yaitu karena durasi videonya lebih panjang, audiens bisa lebih mengenal gue. Dan untuk kreator, gua rasa pas gua lihat videonya si Zahid Ibrahim, dia ada benarnya juga, karena dia bilang YouTube bakalan jadi, apa ya namanya, bakalan jadi salah satu potensi, karena sekarang orang-orang pada masuknya ke TikTok dan juga video-video short, tapi yang di YouTube malah lebih jarang. Jadi ya potensi pesaingnya itu lebih dikit. Nah, cuman di situ gue masih bingung lah. Intinya gue mau membuat video personal branding gue sebagai arsitek, calon arsitek ya, sekarang masih kuliah. Tapi gue masih bingung konten apa yang akan gue bikin. Nah gue sempet kepikiran itu, beberapa kali kepikiran a day in my life. Itu bisa jadi a day in my life as drafter interior. Lalu juga ada ngebahas material, tapi secara pemahaman bisa aja, tapi ya mungkin gak detail-detail banget. Nah gue di situ bingungnya. Lalu gue kepikiran juga membuat video home tour kayak arsitektur, arsitag, wicak niptah. Tapi ya kekurangannya gue perlu ada orang untuk nge-shoot gue, karena dia butuh 2 orang ya untuk membuat video review itu. Nah itu kekurangannya di situ, karena gue belum ada partner atau teman untuk membuat video tersebut. Jadi yang sekarang diandalkan adalah gue sendiri. Gue perlu membuat konten yang gue bisa ambil sendiri, edit sendiri, upload sendiri, udah gak ada teman lain. Karena ya kalau mengandalkan teman itu sulitnya di ini juga sih, apa ya namanya, waktu kita kadang bisanya di hari Sabtu, ternyata teman kita bisanya di hari Minggu ya.
koordinasinya sulit. Jadi ya gue mengandalkan diri sendiri dulu. Nah yang sekarang gue kepikiran justru ngebahas. Nah ini gue dua pemikiran gue yang datang di waktu berdekatan ini, dekat-dekat ini. Yang pertama waktu itu gue kepikiran adalah gue ngebahas tokoh-tokoh arsitektur, karena di semester 3 kemarin gue sama dosen gue itu disuruh membuat makalah tentang salah satu tokoh arsitektur bernama Mies van der Rohe. Dia salah satu pelopor arsitektur minimalis. Tapi gue kurang pede di ilmu gue, karena gue merasa kayak ini gue udah pantas belum ya untuk ngebahas dia. Gue masih merasa takut kalau ilmu yang gue tuangkan ke dalam kontennya tersebut itu kurang gitu. Gue masih mikirnya seperti itu. Gue belum berani kalau misalkan gue langsung bikin ya, karena makalah gue juga gue rasa itu nilainya jelek. Jadi ya gue merasa kalau itu diangkat jadi konten masih berasa kurang. Gue perlu membuat makalah lagi, bukan makalah ya, maksudnya perlu membuat skrip yang lebih lengkap untuk gue bikinkan konten. Kalau gue ngebahas tokoh-tokoh arsitektur, gue sempet nanya GPT juga, dan demi ini gue perlunya kalau gue mau ngebahas tokoh-tokoh arsitektur itu lebih baik gue mulainya dari mana? Apakah dari timeline kehidupan, misalkan yang lahir duluan siapa, terus nanti penerusnya siapa, atau bagaimana? Nah si GPT itu dia ngebalasnya buat konten yang lebih relevan dulu, karena ya audiens itu nggak peduli ya, nggak bakal nonton video kita dari awal sampai akhir. Maksudnya sekarang ngebahas ini, besok ngebahas ini. Kalau misalkan di YouTube, kalau misalkan di TikTok, di Instagram nggak bakal kayak gitu. Pasti orang random nemu yang lebih relevan dulu. Ini arsitektur minimalis tuh kayak gini, ternyata si pelopornya bakal kayak gitu dulu. Gak mungkin dia berurutan, katanya begitu. Dan memang ada benarnya juga ya. Gue harusnya lebih mementingkan yang pertama yang lebih mudah dibuat dan juga lebih relevan. Itu satu, yaitu ngebahas tokoh-tokoh arsitektur. Lalu yang kedua apa ya? Yang kedua itu tadi gue waktu di motor pas jalan pulang ke sini, gue sempet kepikiran, kenapa gue gak bikin konten seperti ini? Nah yaitu adalah jujur gue jarang membaca buku. Nah itulah salah satu alasan gue pengen membaca buku, karena gue sempat lihat-lihat konten orang lain juga, dari Raditya Dika dan Zahid Ibrahim, bahwa ya buku itu memperluas wawasan kita dan juga memberikan banyak referensi kata di otak kita. Atau jadi ketika kita ngobrol tuh, karena kita sering membaca buku, kita bakal lebih banyak referensi kata. Karena ya itu tadi, kita sering baca buku. Jadi kalau misalkan kita ngobrol, kita lebih banyak referensinya. Nah, ini karena gue jarang baca buku, jadi mungkin agak belibet juga ya. Nah itu motivasi gue pengen membaca buku dan gue pengen ngontenin, karena kalau gue bikin konten membaca buku doang, kalau gue bikin konten ngebahas salah satu tokoh atau ngebahas apapun, gue perlu mempelajari hal tersebut terlebih dahulu untuk gue bikinkan konten agar nanti hasil kontennya lebih bagus. Nah kalau misalkan gue review buku, gue kepikiran itu, karena gue jarang baca buku, mau gue bahas pun udah pasti kurang gitu. Gue perlu baca bukunya dulu semua, baru gue
bikin rekan konten. Tapi yang gue kepikiran adalah, kan buku tebal nih, ada beberapa part, ada beberapa halaman, ada beberapa bagian. Nah, dan juga ada beberapa halaman. Nah, gue pikir itu kalau misalkan gue bukunya bedah dan bagi-bagi, misalkan nih gue lihat dulu deh di daftar isi, oh ini ada bagian ini. Nah, gue bikinkan atau gue bacanya cuman dari bagian-bagian tertentu awal dan juga dibikin kayak series. Apa ya, gue bingung sih ngomongnya, belibet juga. Oh ini ya, kayak gue baca review buku, kayak gue baca ngebikin konten sesuai alur cerita buku yang udah gue baca. Jadi gue udah baca misalkan dari bukunya Dekacing yang Arsitektur Space and Order, itu kan ada bagian dimana kita ngebahas titik, garis, dan juga dua dimensi. Itu gue bisa baca dulu yang perihal titik dan juga garis. Oh ternyata titik tuh secara psikologis terhadap arsitektur itu berfungsi untuk focal point. Lalu misalkan ternyata garis kalau misalkan dijajarkan banyak itu bisa menjadi semacam dinding dan juga pembatas. Itulah pokoknya. Nah, gue pikir gue pelajarin dulu itu di bukunya yang di halaman-halaman itu. Lalu gue bikinkan konten dan gue upload. Gue mikir gitu sih, kayak misalkan, hai guys, gue sekarang lagi baca buku ini dan gue mau ngebahas, sembari gue mau membaca buku ini, gue mau bikin konten. Nah itu tuh, terus ya itu gue baca dulu. Nah gue sudah membaca dari halaman ini sampai ke halaman ini, gue rangkum tuh. Rangkumannya adalah ternyata dari segi arsitektur, garis itu begini, titik itu begini. Nah ternyata garis itu bisa menjadi sebuah pembatas ruang. Kalau misalkan ada garis 4, itu kita akan merasa, oh batas-batas ruangnya dari sini. Kayak kita tuh memiliki batas dinding imajiner, padahal gak ada dindingnya sama sekali. Kurang lebih kayak gitulah. Sampai bagian bukunya itu selesai, entah itu beberapa bagian atau semuanya. Gue pikir kita bagiannya dulu, misalkan gue bingung ya, karena gue belum baca semua juga sih. Itu kayak misalkan kita bab deh, kayak kita bikin bab yang bab 1 kita udah baca semuanya, terus selesai, gue bikin rangkuman. Ya udah kita lanjut bab 2, selesai baca, gue bikin rangkuman konten juga. Selesai semuanya, satu buku, gue tutup, gue bikin rangkuman juga. Nah cuman gue pembagian bukunya itu masih bingung ya, masih mikir-mikir juga gimana caranya dan juga gimana konsepnya. Ini gue juga bikin video ini, gue rasa ini bakal jadi bukan aib ya, cuman harapannya kalau gue lanjut, gue terkenal, gue sukses, gue bisa nunjukin ke orang-orang bahwa starting point gue tuh dari sini loh, dari konten ini yang gue rasa jelek banget. Gue cara bicaranya, gue cara artikulasinya, alur gue ngomong gue kacau banget. Tapi gak apa-apa, gue ini ya gue beraniin dulu aja, dan gue bakal upload ini di YouTube karena gue yakin ini bakal dikit yang nonton, dan juga ini jelek. Jadi ya kalau gue upload di Instagram, teman-teman gue, apa kata teman-teman gue ya, lu ngapain bikin, maksudnya gak jelas lo bikinnya jelek gitu ya. Tapi gak apa-apa lah,
makanya gue upload di YouTube dulu. Dan juga bisa panjang, kalau di Instagram gue rasa gak bisa sepanjang ini. Mungkin itu dulu isi pemikiran gue saat ini. Iya, gue tuh sempet lihat juga salah satu arsitek ya, bukan arsitek terkenal, cuman dia punya YouTube dan juga dia sering curhat kayak gini, dan dia melampiaskan keresahan-keresahannya di YouTube. Dan gue rasa ini bagus juga. Gue mungkin bakal bikin beberapa seri, tapi kita lihat nanti. Tapi mungkin gue bakal bikin yang kayak gini juga. Ini kayak Eno Bening juga sih. Ada video yang serius, ada video yang gue ngomong ngalor ngidul. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Bye bye.